Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa tetap mengikuti pembelajaran daring di lembaga Pondok Pesantren Sunan Bejagung. Pada pagi hari ini saya akan membawakan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Sebelum kita melanjutkan ke pokok pembahasan, alangkah baiknya kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah supaya kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Ala hadiniyatis sholihah lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada bab 1 kita akan menjelaskan tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Sebelum kita mempelajari pembahasan ini lebih lanjut, silahkan kalian perhatikan peta konsep ini terlebih dahulu. Dalam pembahasan kita nanti akan merujuk kepada bab-bab tersebut. Silahkan diperhatikan. Perlu kita ketahui, dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun, yaitu tepatnya pada 661 sampai 750 Masehi. Namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan, di samping munculnya berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan. Kekhalifahan Bani Umayyah sangat lemah dan tidak mengendalikan pemerintahan dan keamanan, terutama setelah pemerintahan Hisham bin Malik. Di kalangan keluarga khalifah sering terjadi pertikaian, misalnya yang dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan untuk menduduki jabatan khalifah. Khalifah Hisham diteruskan oleh Al-Wahid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan bin Muhammad. Namun keempatnya hanya mampu memerintah sekitar 7 tahun. Al-Walid memerintah selama 1 tahun 3 bulan. Kemudian digantikan oleh Yazid III yang hanya mampu bertahan selama 16 bulan. Selanjutnya digantikan oleh Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, tetapi bertahta tidak lebih dari 3 bulan dan digantikan oleh Marwan. Selama masa kepemimpinannya, Marwan disibukkan mengatasi berbagai pemberontakan, sampai akhirnya ia pun tewas di medan perang. Di antara beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Sepeninggal Hisham, tidak ada lagi khalifah yang kuat yang mampu memperkuat pemerintahan serta menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. Akibatnya terjadi perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Umayyah. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Gaya hidup mewah bangsawan Bizantium dianggap telah mempengaruhi dan ditiru oleh dinasti Umayyah. Para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa. Mereka dipandang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan syariat Islam. Pertentangan yang sudah lama terjadi antara suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan mencapai puncaknya.
Hal tersebut karena para khalifah berpihak kepada suku Arab Yamani. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, yakni pendatang baru dari bangsa-bangsa yang dikalahkannya. Mereka bersama bangsa Arab mengalami beratnya peperangan, tetapi diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2. Golongan non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status mawali menggambarkan inferioritas. Ditambah lagi dengan keakuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa kaum Syiah, pengikut Ali, dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. Penumpasan terhadap gerakan tersebut banyak menyedot kekuatan pemerintahan. Penyebab langsung tergulingnya Daulah Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Perlu diketahui juga bahwa keruntuhan dinasti Umayyah benar-benar terjadi pada masa 748 Masehi. Pasukan Abbas bin Muthalib yang didukung oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani menang dalam pertempuran di Zabhulu melawan pasukan Khalifah Marwan. Kekalahan ini menjadi akhir kekuasaan dinasti Umayyah sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Thalib. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Upaya mengalahkan dinasti Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah meninggal. Bani Hashim atau yang disebut dengan kaum Alawiyun sebagai keturunan Rasulullah pernah mengemukakan hal tersebut. Terdapat 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu kota Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan, kota Kufah sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai kota gerakan langsung atau lapangan. Para keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan di ketiga tersebut. Mereka adalah keturunan Bani Hashim yang nasabnya lebih dekat dengan Nabi. Pemimpin gerakan ini adalah Imam Muhammad bin Ali, seorang keluarga Abbasiyah yang tinggal di Humaimah. Muhammad bin Ali tidak menonjolkan nama Bani Abbasiyah, melainkan menggunakan Bani Hashim untuk menghindari perpecahan dengan kelompok Syiah. Untuk melakukan berbagai propaganda, diangkatlah 12 propagandis
yang tersebar di berbagai wilayah seperti Khorasan, Kufah, Irak, dan Mekah. Di antara propagandis yang terkenal adalah Abu Muslim al-Khurasani, seorang tokoh masyarakat di Khorasan yang dilontarkannya mendapat banyak sumbangan, banyak sambutan dari berbagai kelompok. Khususnya yang tidak senang dengan pemerintahan Bani Umayyah, para perwakilan kelompok menyatakan kesetiaan kepada Abu Muslim al-Khurasani untuk membela Bani Hashim dan Bani Abbas. Gerakan dan propaganda yang dimotori oleh Muhammad bin Ali mendapat sambutan yang luar biasa dan tanggapan positif dari masyarakat. Begitu juga dari golongan Mawali. Pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali meninggal. Gerakannya dilanjutkan oleh putranya bernama Ibrahim al-Imam. Ia menunjuk Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang karena sangat ahli dalam menarik simpati berbagai kelompok. Tetapi setelah Ibrahim al-Imam meninggal, gerakan ini dilanjutkan oleh saudaranya bernama Abdullah bin Muhammad, yang lebih terkenal dengan nama Abul Abbas As-Saffah. Ia kemudian mempercayai dan mengangkat Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang. Gabungan antara Abul Abbas As-Saffah dengan Abu Muslim al-Khurasani menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat ditakuti oleh Bani Umayyah. Akhirnya, dinasti Umayyah mengalami kekalahan total dalam pertempuran. Khalifah Marwan II bersama 120.000 tentaranya yang berusaha bertahan dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Zabhulu atau Zabsar berhasil dikalahkan oleh gerakan kelompok Bani Hashim. Khalifah Marwan II tewas dalam pertempuran di Busir, wilayah Al-Fuyum, tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kematian Khalifah Marwan II menjadi akhir dari runtuhnya dinasti Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Abul Abbas As-Saffah merupakan khalifah pertamanya, sedangkan pusat kekuasaan awalnya ditetapkan di Kufah. Abul Abbas As-Saffah, sang tokoh pendiri. Nama lengkap Abul Abbas As-Saffah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ia dilahirkan di Hamimah pada tahun 1104 Hijriah. Pemimpin gerakan Abbasiyah dilahirkan dari seorang ibu bernama Rotbah binti Abaidullah al-Harisi. Sedangkan ayahnya bernama Muhammad bin Ali. Ia mendapat gelar As-Saffah yang berarti pengalir darah dan pengecam siapa saja yang membengkang atau pihak yang menentang. Pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, ia dibaiat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah yang berpusat di kota Kufah. Hanya saja 2 tahun kemudian, pada tahun 134 Hijriah, pusat pemerintahan dipindahkan dari kota Kufah ke daerah Anbar, yaitu kota kuno di Persia. Abul Abbas menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Ia wafat dalam usia 33 tahun di kota Anbar pada bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Sekian penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya di pertemuan mendatang. Sekian dari saya, Minal Iqqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.